Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Inayatur Rahman Atmaja, mahasiswa Informatika Untirta angkatan 24 dengan NIM 33372400053. Saat ini saya sedang menempuh mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Bapak Cakra Adipura Wicaksana STMT. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang array dalam C++. Jadi, array itu adalah sekumpulan data, eh, struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Array itu ada dua jenis, yaitu array satu dimensi dan array dua dimensi. Array satu dimensi digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk list, sedangkan array dua dimensi digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel atau matriks. Nah, untuk yang kali ini kita akan bahas yang pertama adalah array satu dimensi. Array satu dimensi adalah array yang hanya memiliki satu indeks. Jadi di sini kita int angka 5 misal. Nah, jadi ini tuh adalah indeks array. Ini adalah indeks array dan untuk array satu dimensi itu hanya satu indeks saja karena dia cuma satu dimensi saja. Untuk deklarasinya itu seperti ini ya, angka ini variabel, terus ini adalah index array sama dengan kita buat eh, kita buat elemennya sampai 5 ya. 5 elemen sesuai yang kita masukkan tadi di sini. 1 2 3 4 5. Dan jangan lupa di ujung kita beri titik koma agar tidak error codingannya. Sudah, untuk array satu dimensi seperti ini saja sudah eh, jadi jadi seperti ini. Kemudian untuk memanggilnya bagaimana? Kita buat di bawah cout, kita tulis variabel index di sini. Nah, array itu untuk memanggil array itu kita bagaimana ya? Array itu dia dimulai dari nol. Jadi gini nih. Jadi di sini kan ada 5 elemen array, dan di sini ini tuh kita mulai dari nol. Untuk penghitungannya itu kita dimulai dari nol. Jadi ini 0 1 2 3 4. Bukan 1 2 3 4 5 tapi 0 1 2 3 4 dimulai dari nol. Nah, misal saya mau memanggil angka 6, angka 3, memanggil angka 3, tapi kita tulis di sini 2 titik koma. Kita coba compile and run, maka akan muncul 3 di sini ya, 3 sama. Terus kita buat 1. Kalau misalkan saya isi angka 1, berarti yang muncul adalah angka 2 harusnya. Dan ya, benar. Angka 2. Ini untuk array satu dimensi. Nah, selanjutnya ada array dua dimensi. Array dua dimensi adalah array yang memiliki dua indeks. Nah, array dua dimensi ini tuh dia matriks ya. Matriks. Jadi ini tuh matriks. Kita buat di sini matriks. Misal saya mau buat matriks 3 kali 3. Nah, sama dengan enter, titik koma di sini. Nah, untuk penulisan array dua dimensi ada dua tipe. Bisa ditulis seperti ini. 4, 5, 6, koma, 7, 8, 9. Nah, array dua dimensi bisa ditulis seperti ini atau kita rapihkan dengan menekan enter seperti ini, membentuk matriks yang kita kenal ya. Bisa dibentuk juga seperti ini.
Ini masih ini sama saja kok buat matriks dua dimensinya bentuknya mau bagaimanapun dia tetap bentuk adalah matriks dua dimensi. Kemudian untuk memanggil array dua dimensi itu sama seperti array satu dimensi, kita tulis cout matriks ya, matriks variabel matriks dua indeks. Nah, di sini kita tentukan nih, misal saya mau panggil angka 6 di sini ya, angka 6 saya mau panggil angka 6 nih. Kita lihat dulu dia ada di baris keberapa. Dia di sini kan ada di baris kedua, kemudian kolom ketiga. Ingat ya, jadi ini tuh baris itu yang ke bawah, kolom yang ke kanan, yang ke nyamping itu, yang nyamping, yang horizontal. Nah, yang horizontal. Jadi untuk 6 itu kan ada di baris kedua, kolom ketiga. Penulisannya itu adalah baris satu, kolom 2. Oh ya benar. Baris satu, kolom 2. Coba kita compile and run, benarkah muncul angka 6? Ya, benar sekali, ini muncul angka 6. Terus misal nih, saya acak aja, saya mau 01. Nah, 01 ini berarti kan apa? Baris satu, kolom 2. Berarti harusnya angka 2 yang muncul di sini. Kita coba compile and run, kita buktikan. Nah, benar muncul angka 2. Ini untuk matriks dua dimensi. Nah, matriks itu ada beberapa operasi dasar yang bisa kita gunakan. Salah satunya itu ada input data ke array dan menampilkan hasil array. Nah, jadi kita untuk menginput data kita buat dulu int angka. Saya mau buat dari array satu dimensi saja ya biar mudah. Misal array satu dimensi kita ada 5 elemen. Kemudian kita buat for loop di sini. Kita buat for loop. Jadi untuk penulisan for loop adalah seperti ini. For buka kurung, kurung kurawal, enter. Di sini kita isi int i sama dengan 0, titik koma, i kurang dari 5, titik koma lagi, i plus plus. Terus di bawah sini kita ketik code arah panah kedua, arah panah 2 ke kiri. Terus kita tanda kutip untuk menampilkan teks. Di sini kita masukkan elemen ke ini i. Nah, i ini dari mana? I dari sini ya. Ini itu variabel dan untuk for ya, dari untuk ini variabel for-nya itu kita representasikan menggunakan i. Dan ini titik 2. Oh, karena ini input ya, jadi titik 2. Kemudian pokoknya kita cin input arah panahnya, kalau karena ini cin arah inputnya itu arahin ke sebelah kanan, kalau si out itu kita arahin ke kiri ya. Sin angka variabel i. Nah, elemen i titik 2. Nah, ini tuh untuk input data ke array ini sudah jadi nih. Kita coba buktiin dulu, kita coba dulu. Siapa tahu kan error atau apa. Kita coba 1 2 3 4 5. Ya, bekerja dengan baik. Sekarang gimana caranya untuk menampilkannya? Nah, kita di sini kita buat cout tanda kutip hasil input array. Kita buat lagi for loop di sini. Int i ya, biar simple ini, karena ini sama saja ya, saya copy paste aja. Saya copy paste ini sama.
Kemudian di sini nih, cout elemen i titik dua angka i handle. Nah, untuk array ini, untuk menampilkan hasil input array ini sudah jadi seperti ini. Kita coba compile and run. 1 2 3 4 5. Iya, sekarang muncul hasilnya. Hasil input array di sini sudah muncul. Elemen ke 0 itu 1, elemen ke 1 itu 2, elemen kedua itu 3, elemen ketiga 4, elemen keempat 5. Oke. Nah, ini untuk operasi dasar dalam array. Kemudian ini ada contoh. Saya ada contoh soal atau contoh masalah. Nah, contoh misal dari untuk contoh soal yang pertama kita menggunakan array satu dimensi. Jadi misal ada soal buat program untuk menginput 5 bilangan bulat, lalu hitung dan tampilkan jumlah total dari semua elemen array. Ya, misal kayak gitu ya. Misal kayak gitu. Jadi kan kita disuruh bikin program 5 bilangan bulat. Terus kita dihitung, ditampilkan jumlahnya. Berarti itu ditambah dong, berarti dijumlahkan. Nah, cara ininya kodenya gimana? Ya, seperti ini. Kita sebentar ya, Nah, jadi caranya itu kita int angka 5, karena ini contoh untuk array satu dimensi ya. Untuk contoh pertama ini kita menggunakan array satu dimensi. Kemudian int total sama dengan 0. Nah, ini untuk total kita sementara isi 0 dulu ya. Kita sementara isi 0 dulu. Kemudian kita input data array. Kita buat seperti tadi. Kita for loop int i sama dengan 0, i kurang dari 5, i plus plus. Kemudian cout masukkan angka elemen sajalah, elemen ke nah kemudian enter cin angka i. Nah, ini untuk input data ke array seperti ini. Kemudian kita buat lagi ke bawah, kita buat lagi for loop. Ini for loop untuk menjumlahkan array tadi. Jadi saya copy paste saja biar cepat. Di sini total tambah sama dengan angka i. Nah, ya sebenarnya tidak perlu buat kayak gini lagi. Sebenarnya bisa seperti ini. Saya bisa pindahin saja ke sini. Ini berarti for loop kita hapus saja. For loopnya kita hapus saja. Kemudian, nah sekarang kita tampilkan nih, tampilin jumlah total semua elemen array titik 2 total end line. Nah, kita coba ya, masukkan elemen 1 10, elemen keduanya 30, elemen keduanya 50, elemennya 70, 90.
250. Coba kita hitung, kita buktikan ya. Ini kan ini 10, 40, 40 tambah 50, 90, 90 ini 160, 200, iya benar, 250. Ya, tadi udah benar ya, udah sesuai. Ini untuk contoh soal yang pertama seperti ini. Kemudian ada contoh soal yang kedua, kita menggunakan array dua dimensi. Jadi contoh soalnya itu misal buat program untuk menginput matriks 2 kali 2, lalu tampilkan matriks tersebut dalam bentuk tabel. Nah, dalam bentuk tabel berarti kan kita itu disuruh untuk menginput matriks 2 kali 2-nya, terus kita disuruh untuk menampilkannya, ditampilkan ya dalam bentuk tabel. Jadi eh, programnya itu seperti ini untuk kodenya: int matrix dua variabel, dua indeks, ingat, 2 kali 2 titik koma. Kemudian kita buat inputannya cout, masukkan elemen matriks 2 kali 2 titik 2. Oh ya, buat ini dulu ya, buat for loop dulu. Nah, di sini kita for loop for int i sama dengan 0, i kurang dari 2. Karena ini 2 kali 2, jadi kita 2 aja ya, i plus plus. Terus kita buat lagi for loop, ini for, jadi ini adalah nested for, apa ya sebutannya, saya lupa. Jadi ada for di dalam for, nested loop ya, benar, nested loop. Int j, karena i tadi kita sudah digunakan, kita sekarang gunakan j sama dengan 0, j kurang dari 2, dan j plus plus. Kemudian di sini cout, masukkan elemen, nah ini nih, elemen bagaimana ya, begini, i, buka kurung, tetap j, ya. Jadi untuk array dua dimensi untuk membuat ininya seperti ini ya, sedikit ribet memang, tapi ya memang seperti ini. Sin matriks i dan j. Kemudian di bawahnya itu kita buat untuk menampilkan matriksnya itu, kita tulis cout matriks yang dimasukkan, kita ketik for loop lagi, int i sama dengan 0, i kurang dari 2, i plus plus. Terus di sini juga lagi buat for lagi, jadi ada nested loop, int j sama dengan 0, j kurang dari 2,
C++. Cout. Cout. Oh ya, tidak usah cout. Tidak usah petik. Matriks I J dan tanda petik beri spasi ya. Beri spasi di sini. Terus di sini kita cout handle biar kelihatan rapi. Oh ya, sama di sini juga saya kasih cout handle. Nah, udah. Berarti untuk array ini untuk contoh soal yang kedua seperti ini, kita coba buktikan. Kita coba masukkan elemen 00, 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi matriks yang dimasukkan ini bentuknya seperti ini. Berurut ya, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi untuk pembahasan array seperti ini. Jadi sekian untuk tugas materi array dalam C++ yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata, apabila saya ada uh, kesalahan dalam membuat kodenya atau kurang kemampuan saya untuk menjelaskannya saya agak kurang dimengerti, saya mohon maafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Lanjutkan karena nanti kedepannya saya akan membuat video seperti ini lagi. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.